Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zahro, mahasiswi jurusan Terjemah semester 4, Fakultas Adab dan Humaniora. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fonetik dan Fonologi Arab, dosen pengampu Bapak Kaula Fahmi M. Hum. Baik, UTS kali ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa kaitan ilmu bunyi, fonetik, dan fonologi? Ilmu bunyi, fonetik, dan fonologi merupakan bagian dari cabang ilmu linguistik. Ilmu bunyi saling berkaitan karena bunyi tersebut diteliti oleh fonetik dan juga fonologi. Lalu apa sih pengertian dari ilmu bunyi itu sendiri? Ilmu bunyi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ilmu aswat. Ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa tanpa membicarakan aplikasinya dalam tataran praktis dengan tujuan mengetahui sifat-sifat artikulasi dan fisik suatu bunyi. Biasa juga disebut dengan ilmu bunyi teoritis. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ilmu aswat merupakan cabang dari ilmu linguistik umum yang menitik beratkan pada kajian pengucapan. Lalu, pengertian dari fonetik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi tersebut membedakan makna ataupun tidak. Sedangkan fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang membedakan arti. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan yang pertama itu kaitannya yaitu karena mereka bunyi itu sendiri diteliti oleh fonetik dan juga fonologi. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana filosofi 3 ragam fonetik? Fonetik merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa menghiraukan perbedaan makna atau arti. Fonetik itu sendiri terbagi menjadi 3 ragam. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diklasifikasikan. Pembahasan fonetik artikulatoris ini berkaitan dengan alat bicara manusia seperti bibir, mulut, lidah, serta karakter tiap alat ucap dan peranannya dalam menghasilkan bunyi. Tadi kan disebutkan ya, ada alat bicara, ada juga alat ucap. Alat bicara itu sendiri dihasilkan dari terjadinya getaran di tenggorokan saat udara terdorong di sela-sela bernafas dari rongga paru-paru melewati tenggorokan dan pita suara, yang menyebabkan terjadinya getaran berpindah setelah keluar dari mulut atau hidung di sela-sela udara dalam bentuk gelombang hingga sampai ke telinga pendengar. Lalu, alat bicara dan alat ucap begitu sangat berkaitan. Alat ucap tidak dapat bekerja jika tidak melibatkan alat bicara yang mencakup diantaranya rongga mulut, hidung, dan juga paru-paru untuk menarik udara sehingga dapat menghasilkan bunyi yang keluar dari mulut kita. Yang pertama tadi ada fonetik artikulatoris, lalu ini yang kedua yaitu fonetik akustik adalah cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik. Bunyi yang dapat ditangkap telinga manusia berada di antara bunyi kedua frekuensi itu. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada fonetik akustik ini yaitu frekuensi getaran, amplitudo, dan juga resonansi. Lalu yang kedua, fonetik akustik melukiskan bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara yang kemudian berwujud gelombang-gelombang bunyi melewati udara sampai ke telinga pendengar. Selanjutnya, yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa ketika bunyi tersebut sampai ke telinga pendengar, baik dari segi psikologi maupun jiwa. Fonetik auditoris meneliti bunyi bahasa yang diterima oleh alat dengar orang yang diajak bicara.
Cara ini sangat subjektif karena banyak dipengaruhi oleh orang yang mendengarkannya bunyi tersebut. Jadi 3 ragam fonetik itu ada 3. Yang pertama artikulatoris, yang kedua akustik, yang ketiga ada fonetik auditoris. Lalu pertanyaan yang ketiga, sebutkan tempat artikulasi Arab serta bunyi aksara pada masing-masing tempat. Baik, tempat artikulasi bunyi bahasa dalam bahasa Arab menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bilabial atau al-aswat asyafawiyah, yaitu mim, ba, wa, waw. Pada bagian ini, bibir atas menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Lalu yang kedua ada labiodental atau al-aswat al-asnaniyah asyafawiyah. Ada huruf pa. Pada bagian ini gigi atas menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Lalu selanjutnya yang ketiga ada interdental atau al-aswat bain al-asnan, ada dod, za, sa. Pada bagian ini, gigi atas menjadi artikulator pasif dan bagian pinggir lidah menjadi artikulator aktif. Lalu yang keempat ada laminoal veolar, yaitu ada nun, lam, dod, da, to, ta. Pada bagian ini, gusi menjadi artikulator pasif dan bagian depan lidah menjadi artikulator aktif. Lalu yang kelima ada apicoal veolar atau al-aswat hurufnya za, so, sa, ro. Pada bagian ini gusi menjadi artikulator pasif dan bagian pinggir lidah menjadi artikulator aktif. Oh, tadi apicoal veolar itu bahasa lainnya yaitu bahasa Arabnya al-aswat al-lisawiyah. Lalu yang keenam yaitu palatal atau al-aswat al-hanakiyah, hurufnya ada ya, ja, shin. Pada bagian ini langit-langit mulut menjadi artikulator pasif dan bagian tengah lidah menjadi artikulator aktif. Lalu selanjutnya ada uvular, hurufnya ada qaf. Lalu yang ke-8 ada velar atau al-aswat al-qasbah, ho, ghin, kaf. Pada bagian ini, bagian belakang langit-langit mulut yang lunak menjadi artikulator pasif dan bagian belakang lidah menjadi artikulator aktif. Lalu yang terakhir ada glotal. Glotal itu hurufnya ain, a, h, h. Pada bagian ini, bagian tenggorokan menjadi satu-satunya artikulator untuk menghasilkan suara. Tadi sepertinya di nomor 7 dan 8 ada yang tertukar ya. Saya lupa. Tadi sepertinya nomor 7 itu velar, yang ke-8 baru uvular. Tadi saya menyebutkan uvular terlebih dahulu, baru velar. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.